Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika yang dapat kalian saksikan melalui channel SMP Negeri 6 Pekalongan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis dan sifat segitiga. Video yang akan kalian saksikan ini merupakan bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua dapat kalian saksikan melalui channel yang sama. Setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian dapat memahami unsur-unsur segitiga dan kalian dapat menemukan sifat-sifat unsur segitiga. Perhatikan gambar yang tertera di layar. Coba manakah yang termasuk segitiga? Tepat sekali. Bangun yang diberi tanda centang hijau itu merupakan segitiga. Berarti kalian sudah mengenal bangun yang termasuk segitiga. Sekarang kita akan memberi nama segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 buah sisi. Segitiga diberi nama berdasarkan titik-titik sudutnya searah atau berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita ingin memberi nama segitiga di samping. Segitiga di samping dapat kita beri nama segitiga ACB atau segitiga CBA, bisa juga segitiga BAC. Atau juga bisa kita beri nama segitiga ABC atau segitiga BCA, bisa juga segitiga CAB. Bagaimana? Mudah bukan memberi nama segitiga? Sekarang kita akan melihat unsur-unsur segitiga. Segitiga ABC mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi AB atau BA, sisi BC atau CB, dan sisi CA atau AC. Segitiga ABC juga mempunyai 3 buah sudut, yaitu sudut BAC atau sudut CAB, sudut ABC atau sudut CBA, dan sudut BCA atau sudut ACB. Sekarang kita ingin melihat bagaimana hubungan ketiga sisi-sisi segitiga. Pengamatan yang pertama dipunyai 3 ruas garis, masing-masing panjangnya 7 cm, 4 cm, dan 3 cm. Akan kita lihat bersama apakah ketiga ruas garis tadi dapat membentuk segitiga. Ternyata ketiga ruas garis tadi tidak dapat membentuk segitiga. Pengamatan yang kedua dipunyai 3 ruas garis, masing-masing panjangnya 7 cm, 3 cm, dan 2 cm. Kita akan melihat apakah dapat membentuk segitiga. Ternyata tidak dapat membentuk segitiga. Pengamatan yang terakhir dipunyai 3 ruas garis, masing-masing panjangnya 7 cm, 6 cm, dan 5 cm. Kita akan lihat apakah dapat membentuk segitiga. Ya, ternyata dapat membentuk segitiga. Sekarang kita rangkum pengamatan tadi dalam tabel berikut. Pengamatan yang pertama, sisi terpanjang 7 cm, sisi yang lain 4 cm, dan 3 cm. Dan ternyata tidak dapat membentuk segitiga. Kita lakukan analisis. Sisi terpanjang 7 cm, jumlah sisi lainnya 4 cm tambah 3 cm sama dengan 7 cm. Ternyata sisi terpanjang sama dengan jumlah sisi lainnya. Sehingga kita dapatkan ketiga ruas garis tidak dapat membentuk segitiga. Pengamatan yang kedua, sisi terpanjang 7 cm, sisi yang lain 3 cm dan 2 cm. Ternyata ketiga sisi tadi tidak dapat membentuk segitiga. Kita lakukan analisis yang sama. Sisi terpanjang 7 cm, jumlah sisi lainnya 3 cm tambah 2 cm sama dengan 5 cm. Ternyata 7 cm lebih dari 5 cm.
Atau kita katakan sisi terpanjang lebih dari jumlah sisi lainnya. Sehingga ketiga ruas garis tidak dapat membentuk segitiga. Pengamatan yang ketiga, sisi terpanjang 7 cm, sisi lainnya 6 cm dan 5 cm. Ternyata dapat membentuk segitiga. Kita lakukan analisis, sisi terpanjang 7 cm, jumlah sisi lainnya 6 cm tambah 5 cm sama dengan 11 cm. 7 cm kurang dari 11 cm. Sisi terpanjang kurang dari jumlah sisi lainnya. Maka ketiga ruas garis membentuk segitiga. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketiga sisi dapat membentuk sisi segitiga jika sisi terpanjangnya kurang dari jumlah sisi lainnya. Ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan melalui pengamatan tadi. Kesimpulan tadi kita beri nama ketaksamaan segitiga. Apa itu ketaksamaan segitiga? Pada segitiga ABC, jika A adalah sisi terpanjang, B dan C adalah sisi lainnya, maka diperoleh hubungan A kurang dari B tambah C. Hubungan ini disebut ketaksamaan segitiga. Sekarang kita akan menggunakan ketaksamaan segitiga ini untuk mengidentifikasi apakah ketiga sisi-sisi yang diberikan dapat membentuk segitiga atau tidak. Yang pertama, sisi yang diberikan adalah 12 cm, 10 cm, dan 5 cm. Kita lihat sisi terpanjang sama dengan 12. Jumlah sisi lainnya 10 tambah 5 sama dengan 15. Kalau kita bandingkan 12 kurang dari 15 atau sisi terpanjang kurang dari jumlah sisi lainnya. Ini sesuai dengan ketaksamaan segitiga. Maka ketiga sisi dapat membentuk segitiga. Yang kedua, diberikan sisi-sisi 10 cm, 17 cm, dan 6 cm. Sisi terpanjang adalah 17 cm. Sehingga jumlah sisi lainnya 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ternyata kita memperoleh pertidaksamaan 17 lebih dari 16. Sehingga sisi terpanjang lebih dari jumlah sisi lainnya. Karena tidak memenuhi sifat ketaksamaan segitiga, maka ketiga sisi tidak dapat membentuk segitiga. Yang ketiga, diketahui sisi 13 cm, 11 cm, dan 19 cm. Sisi terpanjang 19 cm. Jumlah sisi lainnya 13 tambah 11 sama dengan 24 cm. Sehingga diperoleh ketidaksamaan 19 kurang dari 24. Ini artinya sisi terpanjang kurang dari jumlah sisi lainnya. Hal ini memenuhi ketaksamaan segitiga, maka ketiga sisi dapat membentuk segitiga. Yang terakhir, tiga buah sisi yang diketahui 16 cm, 9 cm, dan 7 cm. Sisi terpanjang 16 cm. Jumlah sisi lainnya 9 tambah 7 sama dengan 16 cm. Sehingga diperoleh hubungan 16 sama dengan 16. Atau kita tulis sisi terpanjang sama dengan jumlah sisi lainnya. Ini tidak sesuai dengan ketaksamaan segitiga, maka ketiga sisi tidak dapat membentuk segitiga. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Sekarang kita ingin melihat hubungan antara urutan panjang sisi dan urutan besar sudut segitiga. Pada segitiga PQR kita bisa melihat panjang sisi mulai dari yang terpanjang sampai dengan yang terpendek. Yang pertama PR, disusul PQ, dan RQ. Sedangkan untuk urutan turun besar sudut segitiga dari sudut yang terbesar sampai dengan sudut yang terkecil, sudut yang terbesar sudut Q, yang disusul sudut R, dan yang terkecil sudut P. Ini artinya sisi terpanjang berada di depan sudut terbesar. Dan juga sisi terpendek berada di depan sudut terkecil. Ini kesimpulan kedua yang kita ambil.
Untuk mengecek pemahaman, diketahui segitiga PQR, panjang PQ 10 cm, QR 17 dan RP 9 cm. Kita disuruh menentukan urutan turun sudut-sudut dalam segitiga. Pertama kita gambar dulu segitiga PQR. Urutan turun panjang sisinya mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek adalah QR, kemudian disusul PQ, disusul RP. Sudut P di depan sisi QR. Kemudian sudut R di depan sisi PQ. Kemudian sudut Q di depan sisi RP. Sehingga urutan turun besar sudut dalam segitiga PQR mulai dari sudut yang terbesar adalah sudut P, kemudian disusul sudut R, kemudian disusul sudut Q. Ini bersesuaian dengan sudut-sudut yang menghadap sisinya. Sudut P menghadap sisi terpanjang menjadi sudut terbesar. Demikian pula sudut Q, sisi terpendek menghadap sudut yang terkecil. Kemudian yang kedua, diketahui sudutnya KLM 70 derajat, LMK 30 derajat, dan MKL 80 derajat. Akan ditentukan sisi terpendek dan urutan turun panjang sisi-sisinya. Kita gambar segitiganya. Ternyata sudut terkecil adalah sudut LMK, yaitu 30 derajat. Di depan sudut LMK adalah sisi KL. Karena sisi KL berada di depan sudut terkecil, maka sisi KL adalah sisi terpendek. Kemudian untuk urutan turun besar sudutnya dimulai dari sudut 80 derajat, disusul sudut 70 derajat, disusul sudut 30 derajat atau sudut MKL, disusul sudut KLM, disusul sudut LMK. Kemudian urutan turun panjang sisi-sisinya dengan mudah diperoleh. LM karena di depan sudut yang terbesar menjadi sisi terpanjang. Setelah itu KM, disusul paling pendek adalah KL karena di depan sudut yang terkecil. Untuk itu dapat kita simpulkan yang pertama, pada segitiga ABC, jika A adalah sisi terpanjang, B dan C adalah sisi yang lainnya, maka berlaku A kurang dari B tambah C. Ini adalah ketaksamaan segitiga. Simpulan yang kedua, urutan besar sudut-sudut segitiga sama dengan urutan panjang sisi di hadapan sudut-sudut tersebut dan sebaliknya. Artinya apa? Sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Sebaliknya, sisi terpanjang menghadap sudut terbesar, sisi terpendek menghadap sudut terkecil. Bagaimana anak-anakku? Bisa kalian terima dengan mudah pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Yang terpenting adalah tetap sehat dan tetap semangat. Matematika mudah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.